Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Mata Fuyang tiba-tiba menjadi cerah, dan dia bahkan lebih bersemangat daripada ketika dia mendengar baju besi Dewa Perang yang dapat menggandakan kekuatan keseluruhannya. 5 penjaga besar Paviliun Tusen sangat menakutkan sehingga Fuyang bisa melihat dengan jelas pada saat itu. Tidaklah benar untuk mengatakan bahwa itu tidak serakah, tapi sangat disayangkan bahwa metode yang dapat mengembangkan para penjaga ini mungkin hanya Su Han di seluruh benua Longwu. Karena sebelum Paviliun Tusen muncul, melihat ke benua Longwu, dia belum pernah mendengar keberadaan seorang penyihir. Terkadang, Fuyang ingin membeli beberapa tempat ini dari Su Han melalui hubungan yang cukup baik dengan Su Han. Bagaimanapun, ini adalah penjaga super, jika dibudidayakan di masa depan, dapat menekan tanah yang murni. Tapi ini baru memikirkannya, karena Fuyang merasa tidak ada yang akan menjual kartu haul semacam ini kepada orang lain. Yang tidak diharapkan Ling Fuyang adalah Su Han akan memberinya 100 tempat tanpa harus membelinya. Meskipun hanya 100 penyihir, 100 prajurit seperti pengawal naga itu juga sangat menakutkan. Tidak ada sepatah kata pun, Fuyang tidak tahu harus bertanya atau tidak. Fuyang ragu-ragu untuk bertanya. Jangan ragu-ragu, jika Anda ingin bertanya, silahkan, ucap Su Han tersenyum. Fuyang sedikit terdiam, dan berkata, orang-orang Zhenlong Shenwei, berapa banyak pembuluh darah naga yang terbentuk oleh pembuluh darah naga? Begitu dia mengatakan ini, Ling Qinghai juga menusuk telinganya. Naga Shenwei hanya ada di alam Vena Naga, tetapi 1 atau 2 orang dapat mengepung penjaga di alam jiwa naga Wusong sejati. Selain keterampilan dan senjata naga perak yang diberikan oleh Su Han, mereka juga memiliki kekuatan sendiri. Hubungan yang bagus. Menurut spekulasi Fuyang dan Ling Qinghai, setidaknya ada 7 pembuluh darah naga yang dikembangkan oleh orang-orang ini. Dan jumlah ini dapat ditambahkan ke sekte 9 liu manapun, bahkan sekte 8 liu. Aku tidak bisa memberitahumu berapa banyak urat naga yang telah dikembangkan Zhenlong Shenwei, tapi aku bisa memberitahumu murid biasa dari Paviliun Tusen. Setiap orang telah mengembangkan 10 urat naga, ucap Su Han. 10. Keduanya terkejut, dan Fuyang tidak dapat mempercayainya dan bertanya, 2.700 murid biasa Paviliun Tusen telah mengembangkan 10 urat naga. Ya, jawab Su Han mengangguk. Ini, Fuyang tidak bisa membantu tetapi melirik Ling Qinghai. Keduanya berkata mereka tidak percaya, sepertinya Su Han tidak berbohong, tapi jika kamu percaya, bagaimana hal itu membuat mereka percaya? 10 urat naga adalah puncak dari benua Longwu. Di masa depan, mereka pasti akan melangkah ke jajaran kekuatan super, menjaga keberadaan tak tertandingi di segala arah. Seperti Xiao Yuhui sebelumnya, setelah mengembangkan 10 urat naga, dia langsung dikumpulkan oleh Ling Qinghai sebagai murid langsung, dilatih dengan sumber daya absolut, dan berencana untuk membiarkan dia bergabung dengan sekte 8 liu di masa depan. Bagaimanapun, jenius seperti ini, Jiuliu Zongmen pasti tidak bisa dipertahankan. Di Paviliun Tusen, jika ada beberapa jenius yang telah mengembangkan 10 urat naga, Ling Qinghai dan Fuyang dapat dipercaya. Tetapi apa yang Anda katakan bahwa 2.700 murid biasa itu telah mengembangkan 10 urat naga? Persetan, sungguh tidak masuk akal. Fuyang benar-benar ingin meraung pada Su Han, 10 urat naga, itu super jenius, bukan kubis pinggir jalan. Poin utamanya adalah bahwa orang-orang ini masih murid biasa dari Paviliun Tusen, dan mereka bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk memasuki 5 penjaga hebat. Bahkan mereka telah mengembangkan 10 urat naga. Lalu, Zhenlong Shenwei, bukankah memiliki 20 atau 30 pembuluh darah naga? Tapi Fuyang berubah pikiran dan menjadi bersemangat kembali.
Jika Su Han tidak membohongi dirinya, maka Ling Luozong juga akan bangkit dengan cepat di 200 tempat ini. Memikirkan ini, tubuh Fuyang bergetar. Orang itu begitu bersemangat sehingga Su Han tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya dan tertawa. Tidak heran orang-orang di luar mengatakan bahwa Tusen Pavilion adalah tempat latihan bagi para jenius, dan ini benar. Ling Qinghai menatap Su Han beberapa saat, dan akhirnya melontarkan kata, abnormal. Su Han tidak bisa berkata-kata, kamu tidak perlu iri. Untuk menghadapi bantuan Sekte Awan Dingin kali ini, aku juga akan memberimu 10 set baju besi Dewa Perang dan 200 tempat, bagaimana? Dalam hal ini, saya tidak akan mengatakan bahwa Anda cabul. Ucap Ling Qinghai menunjukkan ekspresi, ini layak. Segera setelah itu, Fuyang dan Ling Qinghai pergi dengan perasaan puas. Mereka tidak sabar untuk pergi ke sekte untuk memilih murid dan mengirim mereka ke Su Han. Adapun baju besi Dewa Perang, meskipun mereka senang, itu benar-benar tidak seberapa dibandingkan dengan 200 tempat. Waktu berlalu dengan cepat, dan dalam sekejap, sudah 3 hari kemudian. Pavilion Tusen dengan cepat mengambil alih posisi Wuzong sejati, dan semua sumber daya dari Sekte 9 Liu di bawah Zen Wuzong, dengan cepat ditempati oleh para penjaga Pavilion Tusen. Ping Tian sudah kabur, dan tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Menurut dugaan Su Han, dia seharusnya pergi ke kuil Tao Qilin. Adapun Lin Ying, Yuan Xi, dan Yuan Dong, tidak satupun dari mereka berada di Sekte Bela Diri Sejati. Mereka jelas takut Pavilion Tusen benar-benar akan membantai penghuni Sekte Bela Diri Sejati, dan mereka semua telah melarikan diri. Ini juga menyebabkan banyak masalah bagi Su Han. Dalam pertempuran ini, Pavilion Tusen telah memperoleh keuntungan yang luar biasa. Ada 28 situs sumber daya di 11 Sekte 9 Liu saja. Meskipun beberapa telah ditambang dan hanya ada sedikit tambang emas dan spiritual yang tersedia, ada 38 sumber daya. Zen Wuzong memiliki 5 tambang emas dan 3 tambang lingxi. Menurut survei Liu Yun dan lainnya, kandungan mineral yang terkandung di setiap tempat sangat kaya. Dan Zen Wuzong, justru berdasarkan urat-urat mineral inilah ia dapat berkembang hingga titik ini. Hanya dari kediaman Zongmen di Zen Wuzong, Liu Yun dan Xiao Yuran mendapatkan banyak kartu emas, kartu perak, dan batu roh. Koin emas dalam kartu emas dan perak ini berjumlah lebih dari 20 miliar, sedangkan untuk batu roh, ada juga 30.000 keping, di mana 28.000 adalah batu roh kelas rendah dan lebih dari 2.000 adalah batu roh kelas menengah. Adapun 11 Sekte 9 Liu lainnya, mereka telah sepenuhnya menyerah, dan ketika orang-orang dari Pavilion Tusen tiba, mereka dengan cepat menyediakan 90% dari dana di sekte tersebut. Su Han tidak bermaksud untuk menghancurkan mereka semua. Setelah pertempuran ini, sekte-sekte ini sudah ada hanya dalam nama, dan kemudian hampir semua dana di sekte tersebut diambil, tanpa membunuh, mereka juga akan dihancurkan selangkah demi selangkah. Akhirnya, mereka menghitung sekitar 38 miliar koin emas, 25.000 batu spiritual kelas rendah, dan 3.000 batu spiritual kelas menengah. Dengan dana yang begitu besar, keseluruhan kekuatan Pavilion Tusen akan meningkat pesat, dan 20.000 murid yang baru dikumpulkan juga akan dibudidayakan dengan sumber daya yang melimpah. Tentunya ini masih bersifat sementara. Dengan metode pelatihan Su Han, itu akan memberi murid Pavilion Tusen kekuatan yang cukup untuk menghancurkan orang-orang pada level yang sama, tetapi panen dan usaha sebanding, dan sumber daya yang akan dihabiskan Pavilion Tusen juga akan sangat besar. Singkat cerita, 1 bulan telah berlalu sekejap mata. Butuh waktu sebulan penuh untuk menyelesaikan urusan Pavilion Tusen. Meskipun tidak banyak korban dalam pertempuran dengan Zen Wuzong, masih ada beberapa masalah pemakaman yang harus ditangani. Mayat ratusan ribu pasukan dibakar selama setengah bulan sebelum mereka benar-benar lenyap. Selama periode ini, Su Han secara pribadi sukarela pergi ke batu nisan para pasukan yang telah dibunuh oleh pasukan Zen Wuzong, dan membungkuk untuk memberikan penghormatan kepada mereka yang telah gugur.
Dan setelah 5 penjaga Tusen Pavilion mendapatkan sumber daya sebesar itu, mereka langsung berkultivasi mengasingkan diri. Hanya beberapa murid biasa yang tersisa untuk mengendalikan sumber daya itu, dan sekte lain tidak diizinkan untuk memanfaatkannya. Selama bulan ini, aliran sumber daya dikirim dari tempat di mana setiap sekte berada, baik koin emas atau batu roh. Namun, kebanyakan dari mereka adalah koin emas. Su Han telah mendirikan Pavilion Tusen, dan ini adalah kemenangan terbesarnya sejak awal kelahiran kembali. Su Han telah melenyapkan Wuzong sejati dan 11 sekte 9 Liu. Sumber daya yang dia peroleh dari mereka dapat dianggap sebagai penghilang dahaga sementara. Demikian pula, dalam waktu sebulan, para murid Pavilion Tusen, kuota 20.000 sudah penuh, dan mereka telah berhenti mengumpulkan murid. Su Han ingin mempercepat langkahnya untuk mendominasi benua Longwu. Su Han berpikir sumber daya di tangannya masih terlalu sedikit. Jika lebih banyak murid terkumpul, apa yang bisa dicapai untuk melatih mereka dengan sumber daya segitu? Bagi Su Han, dengan sumber daya yang sekarang ada di tangannya, hanya bisa menumbuhkan 10 prajurit alam pil naga, daripada menumbuhkan 100 prajurit alam roh naga. Di tempat lain, kota Kabupaten Huangan. Ini bukan pusat kota Huangan County, bahkan agak terpencil, dikelilingi oleh tumbuhan layu. Aura langit dan bumi jauh lebih tipis dari tempat lain. Ada sebuah mansion di sini. Mansion ini menempati area seluas sekitar 100 meter, terlihat bobrok, ditutupi jaring laba-laba, dan sudah tidak dihuni selama bertahun-tahun. Sungguh, tempat seperti ini dengan roh tipis, harganya 3 juta koin emas setahun. Su Yunpeng bergumam, dan menarik jaring laba-laba di depannya. Di samping mereka, Su Yunchen dan Su Yunli tidak mengucapkan sepatah kata pun, dan di belakang mereka ada banyak anak keluarga Su. Dilihat dari penampilan mereka, mereka jelas tidak terlalu puas dengan tempat ini. Keluarga klan Su menempati area sekitar beberapa mil, gaya mewah, hanya dari segi auranya saja. Setelah tinggal di rumah mewah semacam itu dan menikmati tampilan iri orang lain, mereka tidak bisa menerima tempat semacam ini untuk sementara waktu. Semua ini karena bajingan Su Han. Su Yunchen menjadi semakin marah ketika dia memikirkannya sebulan yang lalu. Setelah mendengar bahwa Zhen Wuzong telah dikalahkan, mereka segera berjalan dengan susah payah di pegunungan dan sungai dan lari ke kota Kabupaten Huangan. Jika Anda terus tinggal di Kabupaten Yuanshan, kota Kabupaten Yunyang, dengan karakter Su Han, Anda tidak akan memperhatikan kasih sayang atau kasih sayang keluarga, dan Anda mungkin benar-benar melakukan sesuatu dengan mereka. Benar, Su Yunpeng juga mengertakkan gigi dan berkata, aku benar-benar tidak menyangka Tru Wuzong sia-sia, dan bahkan, roh Pingtian hampir saja dimusnahkan oleh Su Han. Kupikir Pavilion Tusen akan dihancurkan oleh Tru Wuzong. Sampai sekarang, apa kau tidak mengenali kekuatan Su Han? Suara Su Yunli datang dari samping, mendesah, bukan karena Zhen Wuzong terlalu lemah, tapi Su Han terlalu kuat. Sangat kuat, cuy. Su Yunpeng meludah dan berkata, kakak, bisakah kamu tidak selalu bercita-cita kepada orang lain dan menghancurkan martabatmu sendiri? Kita telah jatuh seperti ini, kamu puas, kan? Mengenai temperamen Su Yunpeng dan Su Yunchen, Su Yunli hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Kudengar setelah sekte Zhenwu dihancurkan, orang-orang di Pavilion Tusen benar-benar menggeledah Kabupaten Yuanshan. Jika bukan karena kita pergi dengan cepat, mungkin kita akan mati di tangan Su Han saat ini. Su Yunchen dengan dingin mendengus, kebencian ini akan kubawa sampai mati. Jika saya memiliki kekuatan di masa depan, saya pasti tidak akan melepaskan Su Han. Cukup, Su Yuansheng tidak bisa mendengarkan lagi, dan tiba-tiba berteriak, kamu tidak akan pernah bisa menyentuh Pavilion Tusen. Dengan kekuatan Pavilion Tusen, bahkan sekte bela diri sejati telah dihancurkan. Jika dia benar-benar mencari keluarga Su untuk dibunuh, jangan katakan jarak yang kecil. Mountain County, bahkan seluruh kota Kabupaten Yunyang, tidak bisa menghentikan pandangan Pavilion Tusen.
Mendengar ucapan keras Su Yuansheng, Su Yunchen dan Su Yunpeng menutup mulut mereka. Alasan mengapa kita masih hidup dan lolos dari kematian, bukan karena Paviliun Tusen tidak dapat menemukan keluarga Su, tetapi karena mereka tidak mau mencari keluarga Su. Kali ini, Su Han membiarkan keluarga Su hidup, tetapi jika kalian terus seperti ini, keluarga Su di masa depan pasti akan dihancurkan oleh tangan kalian sendiri. Su Yuansheng dengan dingin mendengus lagi, kalian telah memberitahu Sekte Zhenwu untuk mengancam Paviliun Tusen dengan menangkap patriark dari keluarga Xiao. Kau juga bisa melakukan hal yang begitu keji. Jika Su Han tidak memandang hubungan lama, kamu akan membayar harga untuk apa yang kau lakukan. Ketika suara itu jatuh, Su Yuansheng melambaikan lengan bajunya dan berbalik untuk pergi. Apa yang dia katakan benar, tapi tidak benar. Su Han memang sengaja melepaskan keluarga Su kali ini, tapi itu bukan karena perasaan lama, tapi karena Su Yunming. Su Han tahu bahwa Su Yunming tidak ingin melihat hari ketika keluarga Su dihancurkan. Tapi ini terakhir kalinya, jika keluarga Su berani membuat masalah lagi, Su Han pasti tidak akan menahan tangannya. Bersihkan tempat ini, dan bagaimanapun juga, ini dianggap sebagai tempat tinggal. Su Yunli berkata, dan memerintahkan anak-anak keluarga Su untuk mulai membersihkan. Dua sampah tidak berguna. Su Yunpeng dengan murung melihat ke belakang Su Yuansheng dan Su Yunli, dan berkata kepada Su Yunchen, kakak kedua, sampai sekarang, mereka masih condong ke arah Su Han. Saya pikir mereka mungkin ingin berpihak ke Su Han. Su Han memang sangat kuat saat ini. Su Yunchen berkata dengan nada gelap, tetapi kita juga memiliki kesempatan untuk kembali. Sekarang kita mulai berbicara tentang mengumpulkan anak-anak sebagai murid keluarga Su. Batas usia antara 4 dan 8 tahun. Jika mereka bersedia untuk bergabung, setiap orang akan diberi hadiah 10.000 koin emas. Jika mereka ingin datang ke tempat spiritual yang lemah ini, harus ada orang yang mau setuju. Kakak berarti, mata Su Yunpeng berbinar, lempar jaring dan tangkap ikan besarnya. Su Yunchen mendengus dingin, saya tidak percaya bahwa ada begitu banyak anak tanpa seorang jenius. Energi spiritual di sini tipis, dan kebanyakan bakat orang tidak ditampilkan. Selama kita dapat melampaui seorang jenius yang tiada taraf, maka kita dapat membiarkannya bergabung. Sekte tingkat tinggi itu, ketika saatnya tiba, kita mungkin tidak bisa melawan Paviliun Dewa Tusen. Seperti yang diharapkan dari saudara kedua saya sangat kagum kepada Anda. Su Yunpeng tertawa gembira. Jika metode ini diubah ke tempat lain, itu benar-benar tidak berguna, tetapi di sini mungkin berhasil. Su Han, kau baik kepada orang lain, tapi kau sangat kejam terhadap pamanmu sendiri. Ketika aku memiliki seorang jenius yang tak tertandingi dari keluarga Su, aku akan melihat betapa kau menyesalinya. Gumam Su Yunchen mendengus dalam hatinya. Di tempat lain, Paviliun Tusen, penduduk Zongmen. Dunia ini sangat dingin, jadi kalian pergilah, ucap Lian Yuze menyuruh pergi sosok setingkat pemimpin sekte lainnya, dan kembali ke Su Han, dan berkata, orang-orang itu, ketika Wuzong sejati menyerang kita, mereka sangat sombong kepada Paviliun Tusen. Melihat bahwa kita telah menghancurkan Wuzong sejati, mereka melakukan segala cara yang mungkin untuk menyenangkan Paviliun Tusen. Senyum wajah mereka membuatku merasa mual. Itu adalah sifat manusia. Ketika Anda kuat, mereka mengagumi dan menghormati, dan ketika Anda lemah, mereka jatuh ke dalam masalah, ucap Su Han menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Lagi pula, apa yang membuatmu kesulitan? Bukankah mereka semua menawarkan 10 juta koin emas? Aku masih tidak mengerti apa maksudnya, ucap Lian Yuze memutar matanya. Saya hanya ingin memblokir tangan Tusen Paviliun dan tidak menyerang mereka. Juga tidak mungkin bagi kita untuk menghancurkan semua sekte di Kabupaten Yunyang, ucap Su Han tersenyum. Baik, setelah Lian Yuze setuju, dia mundur dan pergi. Sekarang, karena ada banyak sumber daya menurutnya, dia, sesepuh pertama, secara alami ingin meningkatkan kemampuannya se-ekstrim mungkin.
Namun, dibandingkan dengan para prajurit itu, kecepatan kultivasi para penyihir masih agak lambat, karena di antara sumber daya yang diperoleh Paviliun Tusen, hanya koin emas dan batu roh, dan tidak ada spar sihir yang cocok untuk mereka budidayakan. Jika bukan karena elemen sihir di benua Longwu sangat kaya, orang-orang dari Lian Yuze dan bahkan Xie Shenwei pada saat ini mungkin masih di tingkat magang sihir tingkat pertama atau kedua. Tas 1000 binatang. Setelah Lian Yuze pergi, Su Han membalik telapak tangannya dan mengeluarkan tas yang tampak biasa, tapi penuh dengan perubahan kehidupan. Raja Minghai, apakah kamu benar-benar telah mati? Dia melihat ke atas ke langit dan sepertinya bisa melihat sosok tak tertandingi yang pernah mengejutkan dunia dan tak terkalahkan di dunia. Setelah beberapa saat, Su Han menghela nafas dan mengeluarkan sepotong kayu lagi. Sepotong kayu ini hanya seukuran telapak tangan, tapi seberat 1000 kati. Su Han memegangnya di tangannya, menyinari cahaya hijau terang. The Sun Godwood. Su Han menyipitkan matanya, sungguh konyol sekelompok idiot Wuzong sejati memanggilmu kayu hengan. Bagaimana mereka bisa tahu bahwa kamu telah naik bersama Taiko dan hidup bersama dunia? Wung. Tampaknya setelah mendengar kata-kata Su Han, pohon suci matahari bergetar dan mengeluarkan suara mendengung, yang tampak sangat bersemangat. Saat aku kembali ke tempat suci, aku akan menjatuhkan burung gagak emas untuk menghangatkan arwah kayumu. Su Han bergumam. Pada saat ini, pohon suci matahari memancarkan banyak cahaya, seolah-olah itu adalah air yang mengalir, perlahan-lahan bergabung dengan telapak tangan Su Han. Su Han secara alami tahu bagaimana menggunakan Sun Senmu, tapi sayangnya dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Ngomong-ngomong, Su Han benar-benar harus berterima kasih kepada Zhen Wuzong karena telah memberinya hadiah seperti itu. Dibandingkan dengan pohon Dewa Matahari, apa yang disebut sebagai tanah sumber daya dan banyaknya koin emas dan batu roh, ini 10 kali lebih banyak, kurang dari 1/10.000 Dewa Matahari. Saatnya membangun formasi teleportasi untuk Tusen Paviliun, gumam Su Han bangkit dan melangkah ke formasi teleportasi ke Paviliun Wanbao. Untuk menyempurnakan armor God of War, Su Han telah berjanji pada Wanbao Paviliun untuk menggunakan 10 teleportasi untuk membeli 50 miliar koin emas. Dalam sekejap mata, 3 bulan lagi berlalu. Kota Kabupaten Yunyang hari ini telah benar-benar tenang. Pembunuhan Tru Wuzong oleh Paviliun Tusen hanyalah sebuah kejutan. Tetapi semua orang sangat ingat bahwa pada saat ini, Paviliun Tusen adalah penguasa sejati kota Kabupaten Yunyang. Tentu saja, sebagian orang percaya bahwa Han Yunzong adalah penguasa Kabupaten Yunyang. Banyak orang tidak melihat pertempuran itu dan tidak percaya bahwa Paviliun Tusen memiliki kekuatan untuk menghancurkan Wuzong sejati. Meskipun begitu populer di dunia luar, mereka masih tidak mempercayainya. Selama pertempuran itu, Sekte Awan Dingin memang mengambil tindakan, dan Sekte Awan Dingin masih merupakan Sekte 8 Liu. Secara alami, mereka mengira bahwa Sekte Awan Dingin adalah kekuatan utama dari pertempuran itu. Mereka berpikir, tanpa Sekte Awan Dingin, Paviliun Tusen pasti tidak akan dapat menghancurkan Wuzong sejati. Faktanya, Sekte Awan Dingin memang memainkan peran, tetapi itu hanya pengekangan dari yang kuat. Bahkan jika Sekte Awan Dingin tidak bergerak, Tru Wuzong pasti akan dihancurkan. Di Paviliun Wanbao, Su Han duduk di sana, Chu Ninghai dengan senyum di wajahnya, duduk di samping. Hanya mata indah Yun Qianqian yang menatap Su Han, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Jika kau menatapku seperti itu, keluarkan matamu untukku, ucap Su Han bercanda. Aku takut padamu. Selain itu, wanita muda ini adalah wanita cantik. Apakah kamu tega membiarkan wanita cantik ini tanpa mata? Tanya Yun Qianqian cemberut. Dengan kecantikanmu, aku tidak akan membiarkan kau tanpa mata. Dan aku hanya bercanda, jawab Su Han tersenyum. Yun Qianqian meringkuk bibirnya, tapi tidak mengatakan apapun. Paviliun Master Su, orang tua ini memiliki beberapa keraguan. Secara logika, basis kultivasi Anda saat ini pasti jauh lebih tinggi daripada sebelumnya,
tetapi Anda dapat membangun 5 formasi teleportasi dalam 1 bulan. Mengapa kali ini menghabiskan waktu 3 bulan? Chu Ninghai bertanya sambil tersenyum. Sekarang dia sangat energi. Di masa lalu, dia juga kepala pemilik paviliun di kota kabupaten, tetapi dia tidak punya ambisi. Jumlah orang di kota kabupaten itu sudah lebih sedikit, dan ada terlalu banyak bisnis kargo curah, yang membuat paviliun Wanbao bersuara dibandingkan kabupaten lain. Paviliun Wanbao jauh lebih buruk. Justru karena inilah Chu Ninghai dikirim ke suatu tempat kecil seperti Kabupaten Yuanshan untuk menjadi paviliun utama dari kursi kabupaten. Ngomong-ngomong, dia masih sangat sedih. Tetapi sejak munculnya susunan teleportasi, nada suara Chu Ninghai segera keluar. Selama periode waktu ini, 7 formasi teleportasi yang didirikan oleh Su Han tidak hanya melunasi modal untuk paviliun Wanbao, tetapi juga menghasilkan keuntungan lebih dari 100 juta koin emas. Tahukah Anda, pembentukan 7 larik teleportasi ini menghabiskan biaya lebih dari 1 miliar koin emas. Bisa dikatakan hanya dalam beberapa bulan saja, paviliun Wanbao telah memperoleh lebih dari 1 miliar koin emas melalui susunan teleportasi. Kuncinya adalah bahwa bisnis semacam ini tidak akan berhenti sama sekali. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak pejuang yang terbiasa menggunakan susunan teleportasi, dan bahkan banyak orang dari paviliun Wanbao di negara lain telah datang untuk bertanya kepada Chu Ninghai bagaimana teleportasi itu didirikan. Tentu saja, Chu Ninghai tidak akan pernah memberi tahu mereka. Bagaimanapun, ini adalah kesempatannya sendiri. Dan semakin banyak orang menggunakan arai teleportasi, yang akan menyebabkan arai teleportasi menjadi populer di masa depan. Wu Dalu, ketika saatnya tiba, akan benar-benar menghitung uangnya dengan lembut. Pemberitahuan di atas telah dikirim agar Chu Ninghai mengambil alih posisi wakil kepala paviliun umum Kabupaten Yunyang. Jika ini di masa lalu, Chu Ninghai pasti akan segera menyetujuinya, tetapi sekarang berbeda, Chu Ninghai langsung menolak. Sebuah lelucon, apalagi wakil pemilik paviliun kota kabupaten, bahkan kepala pemilik paviliun kota kabupaten, Chu Ninghai tidak akan setuju. Setelah Anda pergi, seseorang di Kabupaten Yuanshan pasti akan mengambil alih, dan sekte paviliun Tusen didirikan di sini. Bagaimana jika orang lain mengambil kekuatan manajemen dari formasi teleportasi? Selama dia ada di sini selama 1 hari, hasil dari formasi teleportasi adalah milik Chu Ninghai-nya. Apa yang saya bangun kali ini adalah arai teleportasi menengah, ucap Su Han. Arai teleportasi menengah. Chu Ninghai bingung, Yun Qian juga menusuk telinganya. Mereka hanya meminta Su Han pergi ke tempat di mana formasi teleportasi akan didirikan, tetapi mereka tidak secara pribadi melihat formasi teleportasi didirikan kali ini. Apa kau tidak tahu bahwa aku memintamu untuk memberikan materi yang berbeda? Tanya Su Han. Chu Ninghai mengangguk, ini benar-benar berbeda, dengan tambahan batu udara padat dan roh kayu perantara. Batu berlubang yang kokoh dapat menstabilkan ruang, dan roh kayu perantara dapat memperbaiki formasi teleportasi. Ucap Su Han berkata dengan ringan. Penjelasan sederhana ini segera membuat Chu Ninghai dan Yun Qian menyadari. Apa arai teleportasi menengah ini telah menambahkan manfaat itu? Tanya Chu Ninghai mendesak. Pertama, jarak transmisi jauh lebih panjang, dan dapat mengirimkan jarak antara kabupaten dan kota. Kedua, dapat mengirimkan lebih dari 1.000 orang pada satu waktu, yang sangat mengurangi konsumsi batu roh, jawab Su Han. Itu hebat. Chu Ninghai menamparkan tangannya dan berdiri dengan penuh semangat, mengejutkan Yun Qian. Maaf, orang tua ini sedikit kasar. Ucap Chu Ninghai menunjukkan ekspresi canggung. Tapi dia sangat bersemangat, karena konsumsi batu roh berkurang, yang berarti pengurangan biaya, dan itu juga menunjukkan peningkatan keuntungan. Dan itu bisa membuka jarak teleportasi antara kota kabupaten dan kota kabupaten, yang setara dengan menambahkan banyak orang untuk menggunakan susunan teleportasi. Transmisi antara kota kabupaten dan kota kabupaten tidak sebanding dengan kota kabupaten Yunyang ke kabupaten Yuanshan. Bagaimanapun,
Kabupaten Yuanshan milik kota Kabupaten Yunyang. Di satu kabupaten, ada hampir 100 juta orang, dan di 2 kabupaten, ada hampir 200 juta. 3 kabupaten, 4 kabupaten. Memikirkan kehidupan bahagia di masa depan, Chu Ninghai benar-benar tertawa lebar. Dia juga mengerti dalam sekejap bahwa kemunculan arai teleportasi akan membuka era baru untuk benua Longwu. Ketika susunan teleportasi benar-benar tersebar di seluruh benua Longwu, mungkin di Kabupaten Yuanshan, Anda akan dapat bertemu orang-orang dari Sekte Super. Aku tetap di sini karena aku berencana untuk membicarakan sesuatu denganmu. Ucap Su Han akhirnya mengutarakan niatnya. Ada apa? Tanya Chu Ninghai dengan bangga menepuk dadanya. Selama orang tua ini bisa melakukannya, dia harus setuju. Hanya kamu, orang tua pengkhianat, jika tidak ada manfaat, tidak ada yang bisa kamu lakukan. Su Han berkata sambil tersenyum. Chu Ninghai terdiam. Ayo, ada apa? Yun Qianqian berkata, ada beberapa hal yang mungkin tidak mungkin dilakukan oleh Master Pavilion Chu, tapi saya bisa. Saya khawatir Anda juga tidak memiliki kualifikasi ini. Su Han menarik nafas dan berkata, maksudku, mulai sekarang, keuntungan dari formasi teleportasi akan dibagi rata antara Pavilion Wanbao dan saya. Apa? Chu Ninghai segera melebarkan matanya. Pavilion Master Su, apakah Anda bercanda? Bagikan manfaat dari teleportasi arai. Chu Ninghai adalah orang pertama yang merasakan manisnya susunan teleportasi, dan satu-satunya yang mencicipi hasilnya. Selama periode waktu ini, bahkan kantongnya sendiri membengkak, dan pada akhirnya, tidak ada artinya meraup koin emas 1,8 juta. Karena susunan teleportasi ini, hanya dia sendiri yang berhak mengelola. Bahkan orang-orang di Pavilion Wanbao membuka satu mata dan menutup satu mata untuk ini, karena semua orang tahu bahwa Su Han yang membuat susunan teleportasi, dan itu karena Su Han memberi wajah Chu Ninghai. Tapi sekarang, Su Han ingin mendapatkan bagian keuntungan dari formasi teleportasi. Biar saya katakan saja, kamu pasti tidak bisa melakukan hal-hal yang tidak menguntungkan, apalagi merelakan keuntungan. Ucap Su Han menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Pavilion Master Su, bukan karena orang tua ini pelit, ini benar-benar kondisi Anda, di mana negosiasinya. Ucap Chu Ninghai memutar matanya lurus. Dia agak tua pada awalnya, dan penampilan memutar matanya agak lucu. Bukankah kita semua setuju? Pavilion Wanbao memproduksi materi, kamu membantu membangun formasi teleportasi, dan hadiah yang seharusnya diberikan kepadamu, ucap Chu Ninghai cemas seperti semut di atas panci panas. Jika itu orang lain, dia pasti akan menolak, tapi Su Han ini adalah dewa kekayaan di depannya. Meskipun hatinya sangat tidak mau, dia tidak menolak, karena dia takut akan menyinggung Su Han, dan tidak ada yang akan membangun formasi teleportasi untuknya. Saya memang telah menerima semua hadiah yang seharusnya saya terima, tapi bagaimanapun, saya harus menghitung keuntungan arai teleportasi menengah ini. Su Han mengangkat alisnya dan berkata, kamu tahu betapa besar manfaat dari intermediate teleportation array ketika kamu ingin datang, jika tidak kamu tidak akan terlalu bersemangat. Kamu adalah seorang pengusaha, dan aku mengerti kamu memperhatikan manfaat, tetapi kamu bukan seorang Pai Yao. Kamu adalah Pai Yao, seluruh keluargamu adalah Pai Yao. Chu Ninghai berkata dalam hati, tetapi dia tidak berani mengatakan ini. Kalau begitu katakan padaku, berapa yang kamu inginkan untuk formasi teleportasi menengah ini? Tanya Chu Ninghai. Dia juga memberi Su Han material untuk hampir 50 miliar koin emas. Jika Su Han meminta puluhan miliar koin emas, dia bisa mengeluarkannya. Namun, Su Han menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak menginginkan kompensasi, saya hanya menginginkan manfaat dari formasi tersebut. Ini, Chu Ninghai tidak bisa berkata-kata, dan menatap Yun Qianqian, yang berarti Yun Qianqian juga bisa membantu berbicara. Nyatanya, Su Han sudah lama mengantisipasi hari ini,
dan alasan mengapa dia membentuk formasi teleportasi untuk Paviliun Wanbao hanya untuk hari ini. Meskipun 7 formasi teleportasi yang telah ditetapkan sebelumnya telah memperoleh banyak manfaat, tujuan sebenarnya dari Su Han adalah membuat Paviliun Wanbao merasakan manisnya, dan dia tidak dapat melakukannya tanpa dirinya sendiri. Saat ini, Su Han melakukannya. Tidak heran kau berkata bahwa aku mungkin tidak memenuhi syarat untuk menjadi master. Master Paviliun Su memiliki selera makan yang besar. Yun Qianqian berjalan ke depan dengan ringan, dan Liu Yao membungkuk, menatap Su Han dengan mata berair yang besar dan menawan, seolah dia ingin melihat ke dalam hati Su Han. Kamu sudah lupa apa yang terjadi di ruangan itu, ucap Su Han. Yun Qianqian tersipu, bangun dengan cepat, dan bersenandung, jangan terus-menerus membicarakan hal-hal yang telah di dalam ruangan itu. Lalu apa yang kamu sembunyikan? Su Han bertanya. Kamu, Yun Qianqian merasa malu dan marah, dan tidak menahan untuk waktu yang lama. Kedua orang ini, sepertinya punya sesuatu rahasia. Chu Ninghai memandang Yun Qianqian, dan memandang Su Han, berpikir sendiri. Tapi dia tidak peduli dengan mereka berdua, dia khawatir dengan susunan teleportasi. Paviliun Master Su, saya benar-benar tidak setuju dengan persyaratan Anda. Saya pikir saya tahu dari atas, dan saya pasti tidak setuju. Ucap Chu Ninghai terus menggelengkan kepalanya. Apa kau terburu-buru? Saya tidak akan mengambil uang dari Paviliun Wanbao secara cuma-cuma. Pertama, saya akan membangun susunan teleportasi untuk Paviliun Wanbao secara gratis, tetapi bahan harus disediakan oleh Paviliun Wanbao. Kedua, seiring dengan meningkatnya basis kultivasi saya, susunan teleportasi akan dibuat. Ini juga akan menjadi lebih dan lebih maju, dan manfaatnya akan meningkat. Ketika susunan teleportasi menyebar ke seluruh benua Longwu, Komersial Wanbao akan menjadi perusahaan perdagangan nomor 1 di benua Longwu. Ucap Su Han. Tapi, Chu Ninghai harus mengakui bahwa perkataan Su Han benar-benar membuatnya sedikit bersemangat, tetapi dia masih ragu-ragu. Bagaimanapun, Chu Ninghai tidak bisa melakukan hal ini. Dan bahkan setengah dari manfaatnya pun sangat banyak. Aku bisa memberitahumu bahwa di seluruh benua Longwu, hanya aku yang bisa membangun formasi teleportasi. Kamu harus mengerti maksudku. Su Han berkata lagi. Chu Ninghai segera terdiam. Dia tahu bahwa Su Han mengancam dirinya, tapi Su Han tidak mengatakan apapun. Jika Paviliun Wanbao tidak setuju, saya masih dapat membantu Paviliun Wanbao membangun susunan teleportasi, tetapi keuntungan yang saya inginkan di masa depan jelas bukan yang bersedia ditanggung Paviliun Wanbao, ucap Su Han memandang Chu Ninghai dan menekan lebih keras. Chu Ninghai tidak bisa menahan nafas, dan diam-diam mengatakan bahwa lubang yang digali Su Han untuk dirinya benar-benar terlalu dalam. Su Han tidak merobek wajahnya, tapi artinya sudah jelas. Di masa depan, dia akan membangun formasi teleportasi dan meminta Anda langsung untuk koin emas 88 miliar. Apakah Anda ingin mengeluarkannya? Bahkan jika saya setuju dengan masalah ini, saya benar-benar tidak bisa menjadi master. Ucap Chu Ninghai menggelengkan kepalanya. Bagaimana dengan kamu? Su Han memandang Yun Qianqian. Di benua Longwu, tidak hanya ada satu firma Wanbao. Setahu saya, ada 2 yang mirip dengan perusahaan Paviliun Wanbao. Meskipun tidak ada yang sebanding, namun mungkin bisa sebanding. Misalnya perusahaan Yunhai, yang termasuk dalam sekte super, Xiandaoting. Anda tidak harus memaksa saya, seperti yang Anda pikirkan, saya benar-benar tidak memiliki hak untuk mengambil keputusan. Yun Qianqian terdiam beberapa saat, lalu berkata, aku akan kembali dan memberitahu ayahku tentang ini, tapi aku tidak bisa menjanjikanmu jika aku bisa berjanji padamu. Saya yakin mereka pasti akan setuju. Ucap Su Han bangkit dan keluar. Ketika dia tiba sebelum formasi teleportasi, Su Han tiba-tiba berhenti dan berkata, juga, beritahu orang-orang di Paviliun Wanbao, jangan biarkan dirimu membuat keputusan yang salah, jika tidak, mereka akan menyesalinya.
Baik Yun Qian dan Chu Ninghai tercengang, dan segera memahami arti Su-Han. Keuangan Paviliun Wanbao bisa menjadi sebesar sekarang ini, dan itu karena Su-Han. Jika kita tidak bisa mendapatkannya, kita pasti hancur. Semua orang mengerti kebenaran ini. Jika perusahaan dagang Wanbao tidak setuju, maka Su-Han pasti akan menemukan perusahaan dagang Longwu atau perusahaan dagang Yunhai. Begitu dia bekerja sama dengan mereka pasti akan mengandalkan arai teleportasi untuk mengungguli perusahaan dagang Wanbao dalam satu gerakan. Dalam kasus ini, Paviliun Wanbao jelas tidak ingin melihatnya. Jadi Su-Han sekarang akan membiarkan Paviliun Wanbao tidak membuat keputusan yang salah. Di tempat lain, setelah Su-Han kembali ke Paviliun Tusen, Liu Yun berlari ke arahnya. "Kenapa kamu tidak mengasingkan diri untuk berkultivasi?" Su-Han mengerutkan kening dan bertanya. "Hehe, bawahan punya berita bagus untuk dilaporkan ke Master Paviliun," ucap Liu Yun tersenyum. "Oh, kalau begitu katakan saja. Jika itu bukan kabar baik, kamu akan didenda selama 1 tahun dalam pengasingan," ucap Su-Han tersenyum tipis. "Pasti kabar baik," ucap Liu Yun mengeluarkan spar, dan sebuah adegan tercermin padanya. Mata Su-Han langsung cerah. "Saya melihat setidaknya ada 1000 orang dalam adegan itu. Di antara orang-orang ini, 80% adalah penambang urat, dan sisanya mengenakan seragam dengan kesombongan di wajah mereka, dan mereka meneriaki orang-orang yang menambang urat dari waktu ke waktu." Bukan orang-orang ini yang membuat mata Su-Han bersinar, tapi kabut warna-warni bertebaran di kehampaan di pemandangan. Kabut itu seperti pelangi, dengan 9 warna yang tidak terduga. Orang-orang di tempat kejadian sepertinya tidak melihatnya, tetapi menambang balok batu spiritual. "Ada pertarungan sihir di sini," ucap Su-Han tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. "Baik." Liu Yun mengangguk dengan keras. "Awalnya saya tidak melihat awan warna-warni, tetapi setelah spar tiba di sana, itu meledak dengan cahaya, dan itu sangat kaya. Setelah melewati adegan yang direkam oleh spar, baru setelah itu saya tahu bahwa ada tanding ajaib di sana. Tidak terlalu banyak magic spar di sini, tapi ini juga magic spar vein pertama yang saya temukan di Tusen Pavilion. Pasti ada di tangan saya." Su-Han berkata. Dia telah melihat pemandangan vena spar ajaib besar itu, dengan awan warna-warni yang mengerikan mengelilingi kehampaan, dan bahkan saat terhubung ke tanah, ada sinar cahaya 9 warna yang besar. "Kita harus menguasai tempat itu." Tombak sihir ini, seperti aura, juga memiliki kelas rendah, kelas menengah, kelas atas, dan kelas atas. Selain itu, spar ajaib dibagi menjadi 9 warna, dengan warna terendah dan 9 warna tertinggi. Akan tetapi, magic spar 9 warna sangatlah langka di dunia, bahkan Su-Han di kehidupan sebelumnya hanya memiliki 3 buah. Tombak sihir Yikai hanya memiliki 1 atribut, yang hanya dapat diserap oleh penyihir dengan atribut yang sesuai. Tombak sihir 2 warna dapat diserap oleh penyihir dengan 2 atribut yang sesuai. Tombak sihir 9 warna tidak hanya dapat diserap oleh penyihir manapun, tetapi juga dapat membuat seorang penyihir langsung menerobos alam besar. Fungsinya seperti lampu hijau di dalam gua, unsur magis yang terkandung di dalamnya sudah tidak penting lagi, yang penting bisa memungkinkan si penyihir bisa langsung menerobos. Tidak peduli apa alamnya, bahkan penyihir suci tingkat pertama, jika kamu bisa mendapatkan tombak sihir 9 warna, kamu bisa langsung maju ke dewa sihir tingkat pertama. Namun, efek terobosan dari batu kristal ajaib 9 warna akan jauh lebih lemah saat mencapai level dewa sihir. Jika Dewa Dharma hanya menggunakannya, itu hanya dapat menerobos alam kecil. Di kehidupan sebelumnya, Su-Han dipromosikan langsung dari Magister Suci menjadi Dewa Dharma tingkat pertama dengan sepotong pedang sihir 9 warna, dan kemudian mencapai Dewa Dharma tingkat kedua dan Dewa Dharma tingkat ketiga dengan 2 pedang sihir 9 warna tersebut. Tingkat ketertiban Dewa Hukum. Lihat kostum yang dikenakan orang-orang ini, terlihat seperti orang Liu Sezong. Su-Han bertanya, mungkinkah ini tanah sumber daya Liu Sezong? Benar.
Ucap Liu Yun mengangguk. Penguasa paviliun berkata bahwa itu benar. Disinilah sumber daya Liu Sezong berada. Liu Sezong adalah sekte 8 Liu di Kabupaten Huangan, tetapi dia bukan masternya. Murid-murid sekte Liu Sezong bangga. Ketika kami sampai di sana, hidung dan dada mereka terangkat ke langit. Mereka sama sekali tidak memandang paviliun Tusen di mata mereka, dan saya tidak tahu apakah mereka mendengar paviliun Tusen menghancurkan sekte Zen Wuzong, benar-benar tak kenal takut. Pada akhirnya, para bawahan memberikan 10.000 koin emas, sebelum mereka membiarkan kami untuk melihat. Liu Yunzong adalah tipe temperamen. Jangan pedulikan itu. Su Han berkata dengan ringan. Su Han pernah bermasalah dengan Liu Yunzong. Di lelang paviliun Wanbao, Liu Sezong bersaing dengan Su Han untuk mendapatkan sebuah barang, dan bahkan kemudian mengirim seseorang ke paviliun Wanbao untuk menyelidiki siapa yang bersaing dengan mereka. Ketika Han Yunzong dipromosikan menjadi sekte 8 Liu, sesepuh Liu Sezong juga pernah mengancam akan membunuh Su Han. Pada saat itu, Su Han memikirkan tentang sekte 8 Liu pertama yang akan dibunuh setelah pendirian paviliun Tusen, adalah Liu Sezong. Sangat disayangkan bahwa sekelompok idiot dari Zen Wuzong keluar lebih dulu dan diratakan oleh paviliun Tusen, mengejutkan Kabupaten Yunyang. Master, lalu, apa yang harus kami lakukan? Liu Yun bertanya sambil menatap Su Han. Vena itu seharusnya adalah urat batu roh, kan? Ucap Su Han. Liu Yun mengangguk dan berkata, ini memang urat batu roh. Kota Kabupaten Huangan hampir 2 kali lebih besar dari kota Kabupaten Yunyang. Ada juga banyak tempat sumber daya. Ada hampir 10 tempat sumber daya di tangan Liu Sezong saja. Vena batu roh ini adalah salah satu dari 3 pembuluh darah batu roh yang dikendalikan oleh Liu Sezong, tetapi hasilnya paling rendah di antara 3 pembuluh darah batu roh. Sepertinya Liu Sezong punya kekayaan lebih banyak dari Tru Wuzong. Su Han menyipitkan matanya. Melihat dia seperti ini, Liu Yun tidak bisa membantu tetapi bergidik. Master Paviliun, Liu Sezong tidak lebih kuat dari Tru Wuzong. Itu bisa dilihat dari tempat sumber daya ini. Liu Yun berkata, selain itu, di belakang sekte Liu Sui adalah 7 sekte yang mengalir, Langya Dao. Orang-orang dari Langya Dao sangat jahat dan kejam seperti iblis. Mereka sama sekali berbeda dari kuil Tao Qilin. Master Tao sangat baik hati. Setelah paviliun Tusen menghancurkan sekte bela diri sejati, mereka tidak langsung bertindak kepada paviliun Tusen, tetapi jika paviliun Tusen menyerang Liu Suezong, maka Langya Dao. Apakah paviliun Tusen akan melakukan sesuatu terhadap Liu Sezong? Tanya Liu Yun bergidik. Su Han tersenyum dan menepuk bahu Liu Yun. Anak muda, kamu masih terlalu lembut. Tentu saja, jika saya ingin mengambil sesuatu dari orang lain, jadi saya harus mengambilnya kapanpun saya mau. Itu adalah gaya Tusen Paviliun kita dalam melakukan sesuatu, ucap Su Han santai. Mendengar itu, Liu Yun terdiam membisu. Di tempat lain, wilayah Huangan berbatasan dengan wilayah Yunyang, tetapi jarak antara mereka puluhan ribu mil jauhnya. Di tengahnya ada sebidang tanah kosong, terpotong oleh pegunungan monster binatang, dan monster binatang berlari melintasi dari waktu ke waktu. Meskipun kedua kabupaten itu paling dekat, hanya sedikit orang yang datang dan pergi, karena mereka lemah, mereka mudah dibunuh dan ditelan monster, dan hanya mereka yang memiliki sekte kuat atau orang-orang dari keluarga besar yang bisa tetap hidup dengan bolak-balik. Huangan Juncheng sangat besar, dengan banyak pengaruh di dalamnya. Ada 4 keluarga besar, 2 sekte besar 8 Liu, dan lusinan sekte 9 Liu. Dipimpin oleh Liu Sezong dan Istana Dewi, mereka memimpin seluruh kota Kabupaten Huangan. Mengesampingkan Suezong, itu adalah Istana Dewi yang membingungkan, karena murid-murid yang dikumpulkan oleh Istana Dewi memiliki 2 syarat, yang pertama adalah bakat, dan yang kedua, seorang wanita. Seluruh Istana Dewi bukan tanpa laki-laki, tapi apa yang dilakukan laki-laki adalah rendah hati. Status perempuan di Istana Dewi benar-benar tinggi. Istana Dewi telah berdiri di Kabupaten Huangan selama hampir 2000 tahun, pada saat itu belum ada sekte Liu Sui,
tetapi Liu Sezong datang dari belakang dan menjadi salah satu penguasa di Kabupaten Huangan. Seseorang mengatakan bahwa jika Istana Dewi hanya menerima wanita, itu mungkin sudah menjadi sekte Qiliu saat ini. Sayang sekali Istana Dewi tidak menerima saran apapun. Kota Kabupaten Huangan dibagi menjadi kota selatan dan kota utara. Kota selatan ditempati oleh Liu Sezong dan kota utara ditempati oleh Istana Dewi. Sebagai sekte pertama kota utara, Istana Senfei meliputi area seluas hampir 100 km, yang lebih besar dari sekte-sekte Zhenwu di Kabupaten Yunnan. Sesekali perempuan keluar dari sekte Istana Dewi, atau masuk dari luar. Wajah cantik dan sosok langsing membuat banyak pria berkumpul di sini. Beberapa bahkan mendirikan warung pinggir jalan langsung di sini untuk menjual barang. Namun, pikiran mereka jelas tidak tertuju pada item. Dalam hal ini, Istana Dewi juga membuka satu mata, menutup satu mata, dan sangat acuh tak acuh. Kesombongan wanita tidak kurang dari pria, ketika yang terakhir menatapnya, mereka harus melihatnya, yang membuat mereka sangat puas. Dia terus berbicara tentang pria yang bau, pria jahat, tetapi jika suatu hari, tidak ada yang benar-benar menghargai perilaku mereka, mereka tidak akan bahagia jika mereka mau. Pada hari ini, seorang pemuda berbaju putih datang dari jauh dan akhirnya berdiri di depan penghuni Istana Dewi. Istana Dewi juga memiliki penjaga, semuanya wanita, dan kultivasinya ada di sekitar alam darah naga. 10 meter dari penduduk Zongmen itu, tertulis dengan beberapa karakter berwarna merah cerah, laki-laki tidak diperbolehkan masuk. Apa yang dia dilihat? Melihat pemuda berpakaian putih berdiri tidak jauh, melihat ke tempat ini, seorang wanita segera berbicara, dan pada saat yang sama dengan dingin mendengus. Yang panjang itu halus dan indah, tapi hatiku pasti sekotor pria bau itu. Gadis ini bernama Li Jiao, sama seperti namanya. Dari masa kanak-kanak hingga dewasa, Li Jiao telah dimanja dan dimanjakan. Bakatnya tidak terlalu tinggi. Beberapa waktu yang lalu, ia melewati hubungan keluarga dan langsung melewati sekte Jiuliu dan memasuki Istana Dewi. Ini juga mempercayai dia untuk menjadi seorang wanita. Li Jiao memang cantik, dengan sosok yang mempesona dan fitur yang halus. Meskipun dia mengatakan itu, dia masih setia menjadi penjaga di gerbang Istana Dewi. Tatapan kagum yang dilontarkan oleh orang-orang itu membuatnya sangat menyenangkan. 10 meter di depan gerbang Istana Dewi, laki-laki dilarang masuk, keluar. Teriak Li Jiao melambai tidak sabar. Wanita lain memperhatikan dengan penuh minat, temperamen mereka mirip dengan Li Jiao. Orang ini agak menarik, kami semua berdiri begitu jauh dan memandangnya. Dia baik-baik saja. Dia hampir 10 meter darinya. Seharusnya dari tempat lain, aku tidak tahu aturan Istana Dewi. Hei, dia akan ingat setelah kalah. Tapi Li Jiao benar-benar sombong. Dia baru saja bergabung dengan Istana Dewi, dan banyak orang telah dimarahi olehnya. Jika dia bukan anggota Istana Dewi, aku tidak membutuhkan orang lain. Aku akan menyeretnya ke tempat tidur dulu dan membiarkannya bersenang-senang. Bicaralah, kamu akan mati jika dia mendengarnya. Melihat pemuda berpakaian putih itu masih berdiri di sana dan tidak berjalan, ada banyak orang yang dikelilingi olehnya. Banyak sekali orang di sini, terutama para pria, yang ingin mendapatkan hati seorang wanita di Istana Dewi. Dengan cara ini, mereka tidak hanya dapat menemukan istri yang cantik, tetapi juga memiliki Istana Dewi sebagai sandaran. Kamu tidak mendengar apa yang aku katakan, ucap Li Jiao melihat pria berpakaian putih itu masih berdiri di sana, alisnya tiba-tiba terangkat. Sejak dia bergabung dengan Istana Dewi, dia meneriaki orang-orang yang tidak tahu berapa banyak, dan orang-orang itu pada dasarnya pergi dengan sikap yang suram. Benar-benar tidak seperti orang di depannya yang menganggap kata-katanya sebagai telinga yang tuli. Aku akan mengatakannya lagi, 10 meter di depan gerbang Istana Dewi. Laki-laki tidak diperbolehkan masuk, segera keluar dari sini. Teriak Li Jiao lagi. Testus, orang ini akan kurang beruntung.
Istana Dewi sangat kejam, dan diperkirakan dia akan dihapus hari ini. Ada diskusi dari kerumunan. Faktanya, orang-orang ini memiliki kebencian terhadap Li Jiao di dalam hati mereka, dan banyak dari mereka telah dimarahi oleh Li Jiao. Li Jiao benar-benar gila, setiap kali seseorang lewat, dia akan dimarahi olehnya karena tinggal sebentar, dan mereka bahkan tidak memasuki 10 meter. Saudaraku, dengarkan nasihatku, cepat pergi, ucap seseorang dengan ramah membujuk. Namun, pria berpakaian putih itu sepertinya tidak mendengarnya sama sekali, tetapi mengangkat pandangannya yang sedikit terkulai, dan akhirnya jatuh pada Li Jiao. Apakah kau buta? Begitu ucapan ini keluar, Li Jiao tercengang, dan banyak wanita di Istana Dewi di sebelahnya juga tercengang. Bahkan orang-orang yang menyaksikan kegembiraan di sekitar mereka juga tercengang. Ada orang yang berani memarahi Istana Dewi. Dan masih sebelum sekte Istana Dewi. Meskipun Istana Dewi semuanya wanita, sebagai salah satu dari 2 penguasa utama Kabupaten Huangan, orang-orang di dalamnya juga sangat sombong, tidak lebih buruk dari Liu Sezong. Ini bisa tercermin dalam tubuh Li Jiao. Seseorang pernah merasa Istana Dewi terlalu sombong, dan mau tidak mau mengacaukan beberapa patah kata dengan penduduk Istana Dewi. Sejak itu, mereka tidak pernah melihat orang itu lagi. Saya tidak tahu apakah masalah ini benar atau tidak, tetapi memang benar bahwa Istana Dewi sangat protektif. Justru karena itulah Li Jiao berani menjadi sombong. Kau baru saja berbicara denganku, ucap Li Jiao seperti singa yang akan menjadi ganas. Sepasang mata dingin menatap pria berpakaian putih itu, wajahnya yang cantik memiliki nafas sedingin es yang kuat. Selain Anda, apakah ada orang lain di sini? Nada pria berbaju putih masih tenang, dan tampaknya kemarahan Li Jiao sedang mendidih. Bagus. Li Jiao mengucapkan 3 kata baik dan menunjuk ke pria berpakaian putih itu, kamu adalah orang pertama yang berani berbicara kepadaku seperti ini di hadapan sekte Istana Dewi. Jangan berpikir tentang posisimu terlalu tinggi. Saat kamu jatuh, itu menyakitkan. Ucap pria kulit putih itu berkata dengan ringan. Orang ini secara alami adalah Su Han. Su Han tidak pernah berhubungan dengan Istana Dewi, dan alasan datang ke sini juga untuk membicarakan masalah berurusan dengan Liu Sezong. Tentu saja, tidak mungkin untuk berurusan dengan Liu Sezong, tetapi jika Liu Sezong tidak menjual urat batu roh kepadanya, dia akan membicarakannya di setiap kesempatan. Sebelum itu, Su Han secara alami mencari tujuan untuk kerjasama. Tentu saja, Istana Dewi yang selama ini selalu menjadi rival Liu Sezong adalah tujuan terbaik. Yang tidak diharapkan Su Han adalah orang-orang di Istana Dewi akan begitu sombong, dan kesan di dalam hatinya sangat berkurang. Bangsat, Li Jiao mengutuk. Su Han tiba-tiba muncul kembali, melambaikan tangan kurusnya, dan menampar Su Han dengan kipas. Berani memarahiku, aku buka mulutmu hari ini. Su Han menyipitkan matanya sedikit, ekspresinya tiba-tiba berhenti. Li Jiao berada di tahap tengah dari alam darah naga, kecepatan yang dilihat orang lain sangat cepat, di mata Su Han, sangat lambat, seperti kura-kura. Dia meraih lengan Li Jiao, dan pada saat dia tidak bisa bereaksi, dia menembak seperti petir, menampar wajah Li Jiao dengan sebuah tamparan. Siuh, pak, suara keras itu segera menyebabkan keheningan dalam jarak 100 meter. Orang ini, siapa yang mengalahkan Istana Dewi? Berani sekali, di depan Istana Dewi, menembak para murid Istana Dewi, aku yakin dia pasti sudah berakhir. Nafasnya tidak enak, Istana Dewi selalu begitu sombong. Tidak apa-apa jika seseorang mengajari mereka. Seharusnya tidak, orang ini hanya alam meridian naga, aku bisa merasakannya, mengapa begitu kuat. Semua orang yang mengawasi tetap tinggal di tempat mereka berada. Mereka mengira Su Han akan segera melarikan diri. Mereka tidak menyangka bahwa bukan hanya dia tidak melarikan diri, tetapi dia juga menampar wajah Li Jiao. Kau ingin mati, berani berbuat onar, berani memukuli murid di Istana Dewi, kau sudah bosan hidup. Jika kau memiliki kemampuan,
sebutkan namamu, jangan lari. Melihat ini, penjaga istana Dewi lainnya mengubah ekspresi mereka, dan mengepung Su Han di tengah saat sosok itu berkedip. Orang-orang yang berada di istana Dewi sangat sombong, ucap Su Han masih mencengkeram lengan Li Jiao dan mengabaikan penjaga di sekitarnya. Tapi Li Jiao menutupi wajahnya yang memerah dengan tangan kirinya, matanya melebar dan dia tidak bisa mempercayainya. Kau, apakah kau berani memukulku? Setelah bereaksi, Li Jiao berteriak dengan tajam, aku akan membunuhmu, dasar bajingan. Siuh, Pak. Begitu kata-katanya jatuh, Su Han menamparnya lagi. Dengan tamparan ini, wajah Li Jiao memerah dan bengkak, dan dia sedikit menggembung. Wajah cantik itu dipukuli seperti ini, terlihat agak menyedihkan. Pria tidak memukuli wanita karena wanita berbudi luhur dan suliang, dan kamu jelas bukan wanita seperti itu. Su Han berkata dengan tenang. Kamu berani bergerak, kau benar-benar tidak tahu bagaimana caranya mati. Ada penjaga lain yang tidak tahan lagi, jika Su Han berhasil lolos dari istana Dewi, kemana wajah istana Dewi akan ditaruh? Jika hal ini menyebar, penduduk istana Dewi dipukuli oleh seseorang di depan pintu mereka, tanpa orang lain, Liu Sezong mungkin akan tertawa terbahak-bahak. Wush! Sosok itu bergegas keluar, telapak tangan menjadi cakar, dan langsung meraih leher Su Han. Su Han tampak kedinginan dan tidak melepaskan Li Jiao, tetapi tiba-tiba menendang perut orang ini dengan keras. Siuh, buak, pak, huek. Wanita itu menyemburkan darah, wajahnya pucat, dan sosoknya terbang terbalik puluhan meter jauhnya. Betapa berani, pergi bersama-sama, dan bunuh. Aku ingin melihat seberapa kuat alam Vena naga belaka. Ada lusinan penjaga lainnya, dan mereka semua menyerang Su Han. Ini adalah penghuni istana Dewi Zongmen. Meskipun Su Han berani menyerang mereka, menurut mereka, dia pasti tidak berani membunuh. Su Han memandang ke arah kerumunan, tiba-tiba meraih lengan Li Jiao, dan tiba-tiba menyebutkan bahwa dia menggunakan Li Jiao sebagai tongkat ke arah kerumunan. Melihat ini, kerumunan segera mundur, takut menyakiti Li Jiao. Jeroan anjing, jika tuanku tahu kau berani memperlakukanku seperti ini, kau pasti harus mati. Kemarahan Li Jiao hampir meledak. Dia ingin menyerang Su Han, tapi dia sama sekali bukan lawan, dan jantungnya yang terbakar amarah, seperti ingin meledak. Siuh, pak. Saat Su Han diam, dia menampar Li Jiao lagi. Ada darah yang mengalir keluar dari sudut mulut Li Jiao. Dia bahkan memuntahkan 2 gigi, terlihat jelas bahwa kekuatan Su Han tidak kecil. Apa kau masih berani memakiku? Su Han berkata dengan ringan. Barang anjing, aku. Siuh, pak. Aku ingin kau mati. Siuh, pak. Ah. Setiap kali Li Jiao berkata, Su Han akan menamparnya, tidak peduli apa yang dia katakan. Pada akhirnya, Li Jiao sangat marah hingga dia berteriak ke langit. Pria ini terlalu kejam. Bahkan wanita pun dipukulinya. Seorang wanita akan kejam juga kepada pria, jika pria itu tidak ada kekuatan, dia akan dipukuli sampai mati saat ini. Ini sangat memalukan, bahkan giginya dicopot, tapi sayang wajah yang cantik itu berubah menjadi bakpao daging. Orang-orang di sekitar menyaksikan adegan ini, tubuh mereka gemetar dengan keras. Tidak masalah jika Anda melakukannya, dan itu membuat orang ini terlihat sengsara. Bahkan jika Li Jiao tidak berkedudukan tinggi di Istana Dewi, tetapi Istana Dewi telah diganggu di pintu rumah, mereka tidak akan pernah melepaskan pemuda itu. Cepat lapor, bilang ada orang fanatik yang mau masuk ke istana. Teriak seorang penjaga wanita. Mendengar itu, Su Han tiba-tiba tersenyum, dan melemparkan Li Jiao jauh, kemudian sosoknya melintas dan dia berdiri tepat di depan gerbang Istana Dewi. Bersambung, sampai jumpa di episode berikutnya, semoga kalian semua terhibur, terima kasih, bye-bye.